Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deborah Purba. Eh, Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan kewirausahaan, yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup perencanaan usaha. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Deborah Purba dengan NIM 1813031030 dari Prodi Pendidikan Kimia semester 7 kelas B, Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi, pada video kali ini saya buat untuk membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup perencanaan usaha. Baik, langsung saja. Yang pertama yang kita bahas adalah pengertian daripada perencanaan. Pengertian perencanaan secara umum itu merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinasi demi mencapai suatu tujuan tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu, sehingga dalam perencanaan akan terdapat berbagai kegiatan pengujian pada beberapa arah pencapaian, menganalisa seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan juga menentukan langkah-langkah dalam pencapaiannya. Jadi itu dia untuk pengertian secara umum. Secara sederhananya, pengertian perencanaan adalah proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Itu dia ya. Dan selanjutnya yang kita bahas adalah pengertian perencanaan menurut beberapa ahli. Yang pertama, Early Suwandi. Early Suwandi berpendapat bahwa pengertian perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikannya secara lebih jelas dengan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, oleh Barbara Becker. Barbara Becker menjelaskan bahwa perencanaan merupakan sebuah cara rasional dalam menyiapkan masa depan yang lebih baik. Yang selanjutnya, menurut Jacqueline Alder, Alder menyerangkan bahwa perencanaan itu merupakan suatu proses dalam menentukan apa yang sebenarnya sangat ingin dicapai di masa depan dan juga menetapkan berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan tersebut. Dan yang selanjutnya itu atau yang keempat, oleh John Douglas. Douglas mengatakan bahwa pengertian perencanaan adalah suatu proses yang terus-menerus dalam hal pengkajian, membuat tujuan dan saran, serta mengimplementasikan dan mengevaluasinya, ataupun dengan kata lain memantaunya. Itu dia pengertian perencanaan menurut Douglas. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu menurut George Steiner. Steiner atau George Steiner berpendapat bahwa pengertian perencanaan merupakan proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan, dan juga rencana yang sangat detail dalam pencapaiannya. Pencapaian organisasi untuk menerangkan keputusan dan juga termasuk tinjauan kinerja dan juga umpan balik dalam hal pengenalan siklus rencana baru. Itu dia pengertian perencanaan menurut beberapa ahli dan pengertiannya secara umum dan secara khusus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik perencanaan. Di dalam perencanaan itu sendiri terdapat berbagai karakteristik yang membedakannya dengan fungsi manajemen lain. Karakteristiknya itu yang pertama yaitu fungsi manajerial. Perencanaan adalah suatu fungsi manajerial yang paling pertama dan juga paling penting dalam menyediakan dasar untuk fungsi lain daripada manajemen, yaitu kepegawaian atau pegawai, pengarahan, pengorganisasian, dan juga pengendalian, karena di dalamnya dilakukan ruang lingkup rencana yang dibuat. Yang selanjutnya karakteristiknya itu adalah berorientasi pada tujuan. Perencanaan itu
akan lebih fokus dalam hal menjelaskan tujuan perusahaan, mengidentifikasi tindakan alternatif, serta memutuskan berbagai rencana tindakan secara tepat untuk mencapai tujuan utama daripada perusahaan tersebut. Karakteristik yang ketiga yaitu pervasif. Dalam hal ini, pengertian pervasif adalah perencanaan yang harus bisa turut hadir pada seluruh segmen dan dibutuhkan pada semua level dalam organisasi atau bisnis. Walaupun ruang lingkup di dalamnya sangat beragam, pervasif ini sangat dibutuhkan. Yang selanjutnya karakteristiknya itu adalah proses berkelanjutan. Maksudnya proses berkelanjutan itu adalah rencana itu dibuat dalam kurun waktu tertentu seperti 1 bulan, 1 kuartal, 1 tahun, dan perencanaan waktu lainnya. Setelah dalam kurun waktu tertentu atau waktu tersebut selesai, maka diperlukan rencana baru dengan berbagai pertimbangan dan juga persyaratan serta kondisi saat ini dan di masa depan nantinya. Untuk itu, perencanaan menjadi proses yang dilakukan secara berkelanjutan karena dibuat secara bertahap, dijalankan secara atau dijalankan oleh seseorang sesuai dengan rencana orang yang lain juga. Itu dia untuk karakteristiknya yang keempat. Untuk karakteristik perencanaan yang selanjutnya yaitu proses intelektual. Maksud dari proses intelektual di sini adalah perencanaan adalah suatu proses dari latihan mental yang di dalamnya melibatkan penerapan logika, cara berpikir, memperkirakan, serta membayangkan hal lain yang lebih jelas dan berinovasi. Selanjutnya yaitu futuristik. Dalam suatu proses perencanaan, kita bisa mengintip masa depan atau melihat masa depan. Hal ini mencakup memproyeksikan masa depan, melakukan analisa dan juga memprediksinya, sehingga pihak perusahaan akan siap menghadapi masa depan yang lebih efektif. Dan karakteristik yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Keputusan bisa dibuat terkait pilihan tindakan alternatif yang bisa dilakukan guna mencapai tujuan. Pilihan yang bisa dipilih harus yang terbaik di antara semua pilihan yang ada. Dan di dalamnya itu mempunyai banyak kelebihan dan juga sedikit keuntungan. Itu dia untuk karakteristik daripada perencanaan. Selanjutnya yang kita bahas adalah pengertian perencanaan usaha. Perencanaan usaha atau bisnis adalah rencana-rencana yang berguna bagi perusahaan untuk melihat ke depan, mengalokasikan sumber daya, memfokuskan pada key point dan atau kunci, dan menyiapkan diri terhadap peluang dan masalah. Itu dia menurut Berry pada tahun 2004. Dan jadi dari dasar tersebut dapat kita simpulkan bahwa usaha itu memerlukan rencana-rencana untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai dengan prioritas perusahaan. Perencanaan usaha itu merupakan suatu cetak biru tertulis atau blueprint yang berisikan tentang misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian finansial, strategi usaha, peluang pasar yang mungkin diperoleh nantinya, dan kemampuan serta keterampilan untuk memperolehnya. Mendirikan suatu usaha atau bisnis itu tidak mungkin dilakukan tanpa ada rencana sebelumnya. Sebagaimana dikutip oleh dari Alma pada tahun 2009 itu menjelaskan bahwa rencana usaha itu adalah suatu rencana tertulis yang memuat misi dan tujuan usaha atau bisnis, cara kerja, dan rincian keuangan atau permodalan, susunan para pemilik dan manajemen, dan bagaimana cara mencapai tujuan bisnisnya. Oleh karena itu, rencana usaha adalah dokumen yang penting dan sangat berguna bagi sebuah usaha yang memperlihatkan keadaan sekarang dan masa depan yang dikehendaki oleh entrepreneur. Aspek utama dari sebuah perencanaan itu dijelaskan Fadiati dan Purwana. Yang pertama itu
Konsep bisnisnya itu yang menjelaskan rinci usaha yang dilakukan, struktur bisnis, produk dan jasanya yang ditawarkan itu, dan bagaimana rencana untuk menyukseskan usaha tersebut. Yang kedua, aspek market atau pasar. Ketiga yaitu keuangan yang mencakup perkiraan pendapatan dan arus kas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rencana usaha atau business plan adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan secara sistematis suatu usaha yang diusulkan, dan di dalamnya termaksud uraian mengenai apa, bagaimana usaha itu direncanakan dan dijalankan, dan prospek kedepannya itu bagaimana. Itu dia untuk pengertian perencanaan usaha. Yang selanjutnya yang kita bahas adalah fungsi perencanaan usaha. Pada dasarnya, perencanaan itu berguna untuk membantu berbagai proses pengambilan suatu keputusan yang paling baik dan paling sesuai dengan tujuan utama perusahaan atau usaha bisnis. Dalam proses pelaksanaannya, pihak manajer atau pebisnis itu harus mampu menjawab pertanyaan 5W ditambah 1H. Apa itu? Yang pertama, what? Apa tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan? Kedua, why? Kenapa hal tersebut menjadi tujuan perusahaan? Yang ketiga, where? Di manakah lokasi yang paling pas untuk mencapai tujuan tersebut? Yang keempat, yaitu when. Kapankah pekerjaan harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang kelima yaitu who. Siapa saja orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan perusahaan? Dan yang terakhir yaitu how. Bagaimana cara yang paling tepat untuk melakukan pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan? Itu dia untuk yang paling harus dipahami oleh seorang manajer atau pebisnis. Jadi pada intinya, perencanaan itu memiliki fungsi untuk mencapai tingkat efektivitas dan juga efisiensi operasional perusahaan atau usaha bisnis, sehingga nantinya bisa dilakukan upaya untuk mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terkait penyimpangan secara tepat, sehingga suatu perusahaan atau usaha bisnis itu berjalan secara lebih baik. Itu dia untuk fungsi perencanaan. Selanjutnya yaitu kegunaan karakteristik perencanaan bisnis. Perencanaan usaha itu ibarat petunjuk arah bagi seorang pebisnis dalam menjalankan dan mengembangkan usaha hingga jangka panjang. Ada beberapa manfaat perencanaan usaha, baik itu untuk usaha perorangan atau kelompok. Yang pertama, mengetahui model bisnis yang dijalani. Manfaat pertama dari perencanaan usaha yaitu untuk mengetahui model bisnis yang akan dikembangkan. Sebuah usaha atau bisnis yang baru akan cukup sulit untuk berkembang jika hanya dijalankan saja tanpa ada rencana yang matang. Oleh karena itu, penting bagi seorang pebisnis itu untuk membuat perencanaan agar bisnis yang dikembangkan itu lebih terorganisir untuk mencapai target-target yang ada. Yang kedua yaitu target market yang jelas. Dengan adanya perencanaan usaha, maka pebisnis pun akan lebih mudah menentukan target market yang sesuai dengan pasar yang ada. Jika target marketnya sudah jelas, pebisnis dapat memasarkan barang atau jasa dengan sasaran yang tepat. Coba kita bayangkan jika tidak ada perencanaan usaha dan tidak mengetahui target market. Kemungkinan besar barang atau jasa yang dijual tidak akan diminati orang-orang lain, bukan? Yang ketiga yaitu mencari sumber dana. Perencanaan usaha itu juga bermanfaat untuk mencari sumber dana dari pihak yang menjanjikan secara tidak langsung. Secara tidak langsung dokumen penting itu bisa menjadi proposal untuk mendapatkan sumber pendanaan dari pihak lain. Bisa dari investor, perbankan, atau lembaga pembiayaan lainnya. Seorang pebisnis itu perlu untuk mengetahui bahwa untuk mendapatkan dana yang cukup besar, biasanya memerlukan dokumen resmi untuk mengetahui seperti apa gambaran atau model bisnis yang dijalani. Dengan begitu, pebisnis bisa dengan mudah mencari sumber dana untuk kemajuan bisnisnya. Kegunaan yang keempat yaitu rencana bisnis jadi lebih fokus dan terarah.
Manfaat perencanaan bisnis yang selanjutnya itu atau tak kalah penting dari yang lainnya, yaitu memfokuskan rencana bisnis hingga waktu yang jangka panjang. Dokumen penting akan membantu seorang pebisnis untuk menentukan langkah selanjutnya saat mengembangkan bisnisnya. Dalam begitu, bisnis yang dijalankan oleh seorang pebisnis itu atau dilaksanakan pun lebih terarah dalam mencapai tujuan di masa depan atau masa yang akan datang. Selanjutnya, kegunaan yang selanjutnya itu untuk memprediksi masa depan. Maksudnya di sini adalah di saat seorang pebisnis membuat perencanaan usaha, maka akan terlihat apa saja gambaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang bagi bisnis yang akan dijalankan. Dengan begitu, seorang pebisnis dapat memprediksi masa depan dari kemajuan bisnis dan meminimalisir risiko kerugian yang mungkin saja ada. Prediksi ini bukan saja semata-mata, tapi juga harus didukung oleh data dan riset yang telah dilakukan sebelumnya. Jika tanpa riset yang matang, perencanaan usaha itu bisa aja akan meleset dari tujuan yang ditentukan. Kegunaan yang terakhir yaitu menaikkan level bisnis yang baik. Perencanaan usaha juga akan memberikan kesempatan kepada seorang pebisnis untuk menaikkan level bisnis yang sedang dirintis. Rencana yang dibuat dengan matang akan memperlihatkan bisnis yang dikembangkan cukup profesional. Bahkan, dokumen tersebut bisa menjadi gerbang awal untuk menarik perhatian pelaku bisnis lain demi menjalankan roda bisnis hingga jangka yang panjang. Itu dia untuk kegunaan karakteristik perencanaan bisnis. Selanjutnya yang kita bahas adalah ruang lingkup sistem dan sistematika penyajian bisnis. Dalam menyusun rencana usaha, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui sebagai berikut. Yang pertama, analisis lingkungan. Analisis lingkungan di sini bertujuan untuk melakukan penelaahan aspek peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan atau yang dikenal dengan istilah SWOT. Analisis yang digunakan meliputi analisis lingkungan eksternal makro dan mikro serta analisis lingkungan internal. Yang kedua, tahapannya itu adalah formulasi strategi. Formulasi strategi terkait dengan menyusun rumusan strategi akan diterapkan level pada tahap ini meliputi level korporasi, yang kedua level strategi bisnis, dan yang ketiga level fungsional. Formulasi ini tersusun secara sistematis, yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kelayakan programnya. Yang ketiga yaitu tahapan implementasi strategi. Tahapan ini dilakukan setelah strategi dirumuskan. Tahapan implementasi strategi dilakukan setelah strategi dirumuskan. Tahapan ini sangat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu power leadership atau kekuasaan dan kepemimpinan, standard operating procedure atau standar operational procedure. Yang ketiga yaitu organizational culture atau budaya organisasi. Yang selanjutnya itu human resource atau sumber daya manusia, dan budget atau keuangan. Jadi itu dia pembahasan mengenai perencanaan usaha bisnis. Jadi sekian penjelasan mengenai perencanaan usaha bisnis oleh saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.